Kalian mau nggak, walaupun lahan kalian terbatas, tapi di tengah-tengah rumahnya bisa punya taman yang asri kayak gini? Dan gak cuma itu, area ruangan makannya pun Gede desain langsung berbatasan dengan taman yang asri tadi. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Dan inilah desain rumah 6x10 yang punya taman indoor keren di bagian tengahnya. Sekarang kita bahas denahnya ya. Rumah ini selain punya taman di bagian depan yang menjadi unggulan, tepat di bagian tengah-tengah rumahnya akan ada bukaan taman besar yang membuat suasana di dalam rumah jadi nyaman banget walaupun lahannya terbatas nih. Gak kalah dengan video minggu lalu yang tanahnya jauh lebih besar. Rumah ini pun Gede desain punya 2 buah kamar tidur yang menghadap langsung ke bagian taman indoornya. Kak Gede, kalau merancang rumah pakai taman di tengah, kalau tanahnya besar mah gampang. Bisa nggak coba buatin di tanah yang lebih terbatas? Nah, kemarin ada yang komen begitu, Kak. Makanya hari ini Gede coba buatkan desain rumah dengan konsep yang sama di atas lahan yang lebih kecil, tepatnya di lahan sejuta umat 6x10 meter, supaya banyak yang bisa memanfaatkan denah ini ya. Ini Gede berikan juga data-data rumahnya. Luas bangunannya 48 meter persegi, dengan budgetnya di kisaran 170 sampai 190 juta ya. Kalau agak kita lihat di bagian dinding pembentuk atap, Gede padukan panel konwood dan bukaan jendela besar tepat di bagian atas dari terasnya, yang mana bukaan ini akan mengarah ke bagian ruangan duduk keluarganya. Sementara di bagian depan kanan ini juga akan ada akses masuk menuju ke rumah yang akan membagi menjadi 2 arah, ke arah pintu samping dan ke arah bagian terasnya. Kalau kita lihat lebih dekat, Kak, di sisi yang depan kanan rumah ini akan ada akses pintu masuk pertama, di mana di bagian sampingnya Gede berikan pasangan dinding roster yang Gede padukan dengan pasangan panel konwood di bagian sampingnya. Kemudian ketika kalian masuk melalui pintu ini, akan langsung diterima di area taman berukuran 1,5 x 2 meter. Dari taman ini kalian bisa menuju ke pintu samping atau bisa juga ke bagian teras langsung menuju ke bagian pintu masuk utamanya. Nah, sekarang Gede akan memberikan beberapa alternatif warna untuk bagian tampak depannya ya. Setelah kita melihat alternatif pertama dengan penggunaan warna krem, untuk agansista yang mungkin kurang suka, kalian bisa gunakan warna yang lebih netral, yaitu warna dasar putih di bagian tampak depannya. Kak Gede, kalau warna putih mah biasa dong. Oke, ini Gede berikan alternatif warna biru ya, karena warna biru Gede lihat banyak yang suka nih. Kalau kalian menggunakan cat berwarna biru, panel-panel konwood yang di bagian tampak depannya dihilangkan saja ya, Kak. Kemudian berpindah ke sisi depan kiri akan ada area parkiran motor yang Gede buat dengan ukuran 2 x 2 meter nih, Kak. Di belakangnya akan ada akses menuju pintu garasi yang mana sekaligus menjadi akses pintu samping kedua ke dalam rumah ya. Jadi total rumah ini punya 3 akses masuk ya. 1 melalui pintu utama dan 2 melalui akses sampingnya. Berlanjut kemudian tepat di bagian samping dari parkiran motornya akan ada area taman yang berada di bagian depan dari teras rumah ini. Area taman dan terasnya memiliki ukuran yang sama, yaitu 2,5 meter dikali 1 meter ya. Jadi area teras yang berada di bagian tengah rumah ini bisa diakses melalui 2 pintu ya, Kak. Melalui pintu kecil yang ada di depan kanan rumah maupun pintu yang ada di parkiran motor yang berada di depan kiri rumahnya. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung masuk aja dan Gede mau kasih lihat bagian interiornya nih, Kak. Pertama kali kita masuk ke rumah, kita diterima di area ruangan duduk keluarganya nih. Supaya ruangan duduknya nyaman, Gede sudah siapkan banyak bukaan dari arah ruangan duduk keluarganya ini, Kak. Bukaan yang pertama tentu saja bukaan jendela besar yang ada di bagian atas terasnya tadi. Udah gitu, plafonnya Gede buat tinggi mengikuti bentuk atap, sehingga ruangan keluarga yang tidak terlalu besar ini bisa tetap terasa nyaman. Kemudian kalau kalian lihat juga, tepat di bagian kiri kanan sofa akan ada bukaan yang mengarah ke bagian garasi motornya tuh.
Dan tentu saja yang menjadi unggulan di desain rumah kali ini, tepat di bagian belakang ruangan keluarga ada bukaan pintu geser kaca yang mengarah ke bagian taman yang ada di tengah rumahnya. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya ya, yang ada meja TV. Tepat di bagian belakang dari meja TV akan ada area dapur dan ruangan makan. Kalau awalnya di video ini disekat dengan sebuah tembok bata ya. Tapi kalau GD pribadi lebih suka kalau di antara kedua ruangan disekat dengan kombinasi balok kayu dan juga kaca. Kalau kalian lebih suka yang mana? Pakai balok kayu atau pakai dinding bata? Coba nanti komen di bawah ya. Sebelum kita menuju ke bagian taman yang di belakang, GD mau kasih lihat dulu area dapurnya nih kak. Untuk area dapurnya berada di bagian depan kanan. GD buat memanjang dengan total ukuran 1,5 dikali 5 meter ya. 5 meter ini termasuk dengan area ruangan makan yang berada di bagian belakang dari dapurnya ya. Kalau kita berdiri dari arah ruangan makan, kita bisa lihat area dapur ini lebarnya nggak terlalu besar ya. Oleh karena itu, GD sarankan kalian juga menggunakan balok kayu yang dikombinasikan dengan kaca sebagai partisi dengan area ruangan keluarganya. Area dapur ini juga sekaligus arah tembusan pertama dari akses samping yang ada di sisi kanan rumahnya. Kalau kalian ke depan, ini akan ketemu taman yang ada di depan rumah tadi. Jadi misalkan si Mbak habis belanja, tidak perlu melalui ruangan keluarga untuk menuju ke bagian dapurnya. Nah sekarang setelah kita melihat area dapur dan area ruangan makan, GD mau ajak kalian kembali dulu ke area ruangan keluarga. Karena kita mau siap-siap langsung menuju ke area taman yang ada di tengah rumah ini ya. Pasti udah pada nggak sabar kan? Sama seperti di video desain rumah yang sudah GD upload sebelumnya, di desain rumah kali ini pun area taman yang di tengah akan membagi rumahnya menjadi 2 bagian. Sekarang dari arah ruangan keluarga, kita akan menuju ke area taman yang ada di belakangnya, di mana di antara keduanya dipisahkan dengan sebuah pintu kaca geser ya kak. Nah ini ya kak, area taman tengah yang menjadi unggulan di konsep desain rumah hari ini. Area taman yang di tengah ini membuat suasana interior rumah kalian pastinya jadi nyaman walaupun berada di lahan yang sangat terbatas. Selain menjadi arah bukaan dari ruangan keluarga, taman yang di belakang ini juga merupakan arah bukaan dari area ruangan makannya. Kalau agenda kita lihat, tepat di bagian samping meja makan, sudah disediakan 1 buah area kolam ikan mini. Berlanjut kemudian di bagian belakang taman ini, akan ada 2 buah kamar tidur yang GD desain di rumah kali ini ya. Kita akan lihat satu-satu nih area kamar tidurnya. Kita lihat dulu kamar tidur anaknya yang berada tepat di bagian belakang dari kolam ikannya. Untuk area kamar tidur anaknya, GD desain dengan ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter, lengkap dengan bukaan yang mengarah ke bagian kolam ikan yang ada di depannya tadi. Oh iya, di bagian cat dinding kamarnya, GD memadukan 2 warna nih, antara warna pink dan warna biru muda ya. Karena ada yang minta tuh di kolom komentar, Kak GD sekali-sekali cat rumahnya coba kombinasikan 2 warna ya. Nah ini udah GD terapkan ya, semoga akan bermanfaat. Sekarang kita kembali ke area tamannya lagi yuk. Area taman yang berada di bagian tengah rumah ini GD tutup dengan kanopi geser ya. Jadi kalau cuacanya lagi cerah kalian bisa buka tuh kanopinya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Di area ruangan taman tengah ini juga akan ada akses menuju ke area kamar mandi, tepat berada di bagian depan dari pintu kamar tidur utamanya. Lalu di depan kamar mandi akan ada deh tuh spot untuk area mencucinya ya. Sekarang kita lihat dulu yuk dari arah kamar tidur utamanya nih. Untuk area kamar tidur utamanya, GD desain dengan total ukuran 3,5 x 2,5 meter. Yang mana khusus di area kamar tidur utama ini, lantainya GD finish dengan pasangan SPC ya. Untuk pemasangannya SPC ini nggak sulit. GD akan coba berikan linknya di deskripsi video untuk kalian pelajari ya. Nah sekarang kita akan menuju area kamar mandinya nih.
Untuk area kamar mandinya di rumah ini ada satu ya kak. Gede desain cukup besar nih. Total ukurannya adalah 2 meter dikali 1,5 meter. Dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower. Penempatan furniture di Dena yang Gede buat ini sebagai bayangan awal aja ya. Tentunya di benerannya kalian bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Berlanjut kemudian, tepat di bagian depan dari area kamar mandinya ini akan ada satu area yang Gede gunakan untuk meletakkan mesin cucinya nih. Sementara kalau untuk menjemurnya akan ada lagi ruangan di bagian depannya ini kak. Nah, inilah ruangan yang bisa kalian gunakan untuk menjemurnya ya. Yang mana ruangan ini juga sekaligus menjadi area garasi motornya. Gede sengaja membuat ruangannya multifungsi karena keterbatasan lahan ya kak. Jadi seperti biasa kalau kalian mau menjemur, motornya tentu saja bisa kalian letakkan di bagian depan dari area garasinya dulu ya. Kalau dari arah garasi ini kalian ke depan, kalian udah akan sampai lagi di area parkiran motor yang tadi. Karena kita sudah sampai lagi di parkiran motor, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 6x10 meter yang bisa punya area taman di bagian tengah rumah yang super keren sudah Gede jelaskan. Jika dirasa video ini bermanfaat, Gede minta tolong ya kak bantu like videonya dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Akhir kata, mohon maaf ya kak, pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.